Hai guys, balik lagi nih bersama Livasi dan Livasi dan So guys, jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain loncengnya karena Liva butuh support kalian guys. Thank you. So guys, hari ini Liva bakal ngebahas kejadian-kejadian yang lagi viral di TikTok dan Instagram yang membuat Liva dan mungkin teman-teman yang akan nonton ini itu bakal tercengang guys. Nah, kisahnya apa aja? Langsung aja kita mulai. Update kali ini. Yang pertama ada kasus yang dialami oleh Teresika Brown. Jadi Teresika Brown itu wanita berusia 40 tahun. Dia seorang tiktokers maybe atau influencer. Jadi dia itu sering merombak rambutnya atau hairstyling rambutnya dia sendiri menggunakan hairspray. Jadi dia itu sering gonta-ganti gaya rambut dengan menggunakan hairspray guys. Jadi contohnya kayak dijepit gini atau dikuncir, itu selalu dia kasih hairspray di sininya biar kayak gimana ya ngomongnya, pokoknya biar rapi aja gitu loh, nggak mencuat-cuat kayak rambut Liva gini. Jadi dia itu sering menggunakan hairspray. Nah pada hari itu hairspray dia itu habis guys. Jadi kalian tahu nggak apa yang dilakukan sama Teresika Brown? Dia menggunakan lem gorilla di rambutnya dan dia anggap itu sebagai pengganti hairspray. Nggak paham lagi, nggak paham. Ini lem kaca digunakan di rambutnya guys. Ya Allah, ini kenapa ada manusia seperti ini? Jadi dia beranggapan itu bakal lebih kuat daripada hairspray guys. Oke, ya percaya, emang kuat. Tapi kan itu nggak tahu efek kedepannya kayak gimana gitu kan ya. Dan benar saja itu sangat-sangat kuat guys, kuat banget. Sampai dia itu nyuci rambutnya berkali-kali sampai 15 kali lebih. Dia pakai oil-oilan di rambut dia dan itu ngefek. Akhirnya kayak rambutnya kaku kayak kayu gitu. Terus karena dia merasakan sakit kepala, karena ya rambutnya ketarik-tarik oleh lem itu, jadi kayak bayangin aja sih kalau misalkan rambut kalian kakunya kayak kayu, kalian tidur pasti sakit, kalian ngapa-ngapain tuh pasti kayak ketarik-tarik gitu. Nangis lega banget karena dia udah dipotong rambutnya sama dokter. Jadi kayak dioperasi, dibius dulu, dibikin pingsan dulu, baru dia dioperasi karena itu sakit banget. Mungkin teman-teman bertanya kenapa nggak di clipper aja ya, nggak dipotong sendiri pakai alat yang untuk cukur cowok itu. Nggak bisa sayang, ini tuh sampai ubun-ubun. Dia kasih lem sampai ubun-ubun, bayangin aja itu gimana sakitnya sampai ubun-ubun sayang. Itu sakit banget, dikuncir aja sakit ya kan. Ya kalian tahu sendiri lah ya. Dan akhirnya dia dioperasi hanya karena rambutnya seperti itu. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan atau memotong rambutnya sendiri yaitu dioperasi. Dan after dia operasi, kalian tahu dia masih ngerasain rasa sakit yang luar biasa dan lebih sensitif, gatal. Jadi memang treatmentnya lebih beda dari kemarin sebelum dia operasi guys. Jadi stop lah bikin hal yang aneh-aneh yang tidak di tempatnya gitu loh, ngerti kan maksud Liva? Jadi udah deh, buat kalian jangan aneh-aneh ya, yang baik-baik, pakai sampo ya sampo, jangan sabun mandi dibuat sampo. Jadi kalau udah ada aturannya ya udah gitu loh. Kalau sabun mandi ya untuk sabun mandi, untuk cuci rambut ya untuk cuci rambut. Kalau ada produk yang sabun mandi bisa untuk cuci rambut ya itu baru kalian boleh pakai guys. Jadi Liva berharap itu tidak akan terjadi ke kalian, jangan sampai ya. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran, jangan coba-coba, oke? Oke, next lanjut. Ada kasus yang kedua adalah, ini beda banget dari yang tadi ya. Aku nggak tahu lagi ini kenapa orang-orang nggak punya hati sama sekali. Jadi ceritanya itu ada seorang bapak-bapak yang disebut tulang itu kayak sebutan paman gitu. Dia itu digebukin satu kampung gara-gara kalian tahu kenapa? Dia sakit COVID. Aku nggak habis pikir guys, kenapa orang-orang mukulin. Itu harusnya kita support mereka untuk
gimana caranya orang itu sembuh dan tidak menularkan ke orang-orang lainnya. Padahal si tulang ini mempunyai inisiatif bahwasanya dia itu isolasi mandiri di rumahnya. Terus dia diusir. Tulang ini dijauhkan dari kampung Bulu Silape. Namanya orang ya, itu bukan rumahnya dia. Dia pengen di rumahnya dia. Ya sudah, dia balik ke rumahnya dia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan dia itu isolasi mandiri, guys. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh warga-warga setempat? Ini jahat banget sih, sumpah. Ini jahat banget. Dan kalian tahu dia dikebukinya kayak gimana? Dia diikat kayak hewan. Itu nggak manusiawi banget, sumpah. Itu manusia bukan hewan, guys. Rasanya kalian tuh nggak punya hati tuh gimana? Miris tau nggak kita lihatnya itu miris. Tuh manusia yang dia itu pengen isolasi mandiri di rumahnya sendiri. Kalian pukulin kayak hewan. Aduh, nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Orang sakit loh, orang sakit yang butuh disembuhin. Kenapa kalian memperlakukan dia seperti itu? Di mana hati nurani kalian gitu loh? Butuhnya edukasi lebih dalam tentang COVID ini. Tapi setidak tahunya manusia akan penyakit ini, tidak layaknya kalian itu memperlakukan manusia itu seperti itu. Dia nggak nyuri, dia nggak merkosa anak orang, guys. Dia isolasi mandiri di rumahnya sendiri. Kalian paham gak sih? Sedih banget, sumpah. Gak tau lagi deh mau apa. Jadi bawaannya emosi kami Liva jadinya. Dan jelas pihak keluarga sangat tidak terima dengan kejadian yang dialami oleh Om dari Kak Joshua yang disebut tulang tadi. Liva dapat kronologi dan videonya di Instagram Joshua_Lubis. Di situ jelas banget gimana video penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kampung tersebut. Itu miris banget. Dan kalian tahu tulang melarikan diri, jadi dia trauma banget sampai lewat sawah-sawah kayak gini yang bisa kalian lihat. Sampai tulang ini trauma banget ketemu orang, dan dia kayak masih depresi karena after kejadiannya seperti itu, guys. Kasian banget. Semangat Om Tulang. Dan yang ketiga, ada kasus yang lagi viral di Instagram. Kisah dari si pelakor. Ada 2 karyawan Lion Air yang dipecat dikarenakan mereka melakukan perselingkuhan, guys. Jadi istrinya melaporkan kedua orang tersebut, yaitu pelakor dan suaminya itu, ke pihak perusahaan. Jadi mereka langsung dipecat karena videonya juga beredar luas ya, jadi viral gitu. Gara-gara si cowok ini itu selingkuhnya itu udah berulang-ulang kali dan udah ketahuan sama istrinya. Tapi kali ini tuh sampai nggak tahu kenapa ya, dia tuh jahat banget gitu. Anaknya itu di rumah sakit, guys, dan istrinya ini minta tolong untuk anterin anaknya ke rumah sakit dan ngabarin anaknya ini lagi sakit loh. Dia hanya merespon singkat banget. Jadi Mbak Sinta ini bikin story menggerebek rumahnya sendiri, yang di dalam kamarnya itu ada suami dan pelakor itu tadi. Kalian tahu nggak apa yang dilakuin sama mereka berdua-duaan di kamar? Bukan suami istri ya kan, meskipun alasannya mau istirahat sebentar dan lain sebagainya, itu selingkuhan. Ini kamar lu dan istri lu ya kan. Gimana sih, nggak paham lagi Liva, model perselingkuhan macam apa ini? Nggak ada hotel apa yang malah ngajarin Liva? Nggak. Maksudnya itu kamar mereka berdua ya kan, harusnya kan taubat. Itu solusi yang tepat, tobat. Jadi si cowok ini juga menelantarkan anaknya yang lagi sakit, guys, dan istrinya ini lagi hamil. Jadi bayangin aja sih gimana perasaan dari Mbak Sinta ini sendiri. Sakit banget pasti ya. Dan yang bikin kagetnya lagi, cowok ini itu chattingan sama cewek, menunjukkan bahwasanya foto mereka berdua itu dipajang di dompetnya dia. Aduh,
Ini udah kayak anak ABG yang pacaran ya Bapak ya, lagi kasmaran ya. Nah nanti Liva bakal tunjukin beberapa chat-chat dan video-video waktu mereka melakukan penggerebekan guys. Jadi buat para cowok zaman sekarang jangan main-main ya. Istri itu semakin canggih. Jadi kalau misalkan kalian mainin hati istri, kalian bakal tahu apa resikonya. Bagus. Ada perempuannya Gus. Ada topi. Ada sendalnya. Nggak mungkin. Nggak bisa. Security. Suruh Bayu aja yang ngambil security lah. Mana? Biar sekalian dia ngeliatin nih anaknya sama istrinya lagi hamil. Nih. Mana? Nggak usah ngebelain dia ya. Enggak dibela. Tapi mami nih lihat kelakuan anaknya. Jangan kekerasan dong ini. Ini rumah siapa? Bukan rumahnya dia loh. Bukan rumahnya Aduh, dia. yang ajak kok sini. Ya Allah, Nur. Baru perempuannya gampang kan? Ya Allah. Iya. Bu Erta sudah suruh lapor security kok sampai perempuan itu ada di sini. Ada, perempuannya ada. Ya Allah, Mbak. Video dong. Kamu berdua nggak tahu ya ada CCTV itu, kita pasang CCTV di rumahnya Pak RT, di rumahnya Haidar, nggak tahu ya? Nanti kita bergerak. Biarin orang-orang pada tahu, biarin. Enak kayak lu berdua tidur di kamar yang selalu gue sholatin, gue ngajiin. Siapa yang tidur di dalam situ sih? Otak, ngapain bawa perempuan ke sini? Otak dipakai. Keluar kamu ya? Keluar. Sayang Bu RT nggak ada. Keluar sini. Keluar, kamu ngapain di sini? Ya Allah, ya Robi, Mbak. Ini yang dibilang apa motor rusak lagi di mana? Pasar Kemis. Nggak usah. Tutup. Siapa sih yang mau duduk? Ya keluar. Mana itu perempuan? Keluar. Udah insaf, nggak tahu ini. Awas, pindah. Gue mau ngeliat muka jablainya dia. Heran ya, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Nggak usah tutupin, Mbak. Udah ketahuan. Awas, pindah. Ini udah kita udah gerebek di rumahnya sendiri. Lu dari Udah teh. pindah terus. Lu udah bikin kesel ya. Nggak ada lu namanya bertobat. Udah, jangan teh, jangan. Kita Anak kita udah terbukti pasang CCTV di depannya. minta laporan Bu RT, minta laporan Polres, bisa langsung mas. Udah cukup itu aja Pak. Ya. PD lagi ke Cikarang ya. So itu aja yang Liva bisa kasih untuk update kali ini yang lagi viral guys. Thank you banget untuk teman-teman yang udah tontonin video Liva dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di share dan di subscribe tentunya. Oke, thank you so much. Bye, happy watching.